Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat malam untuk Ibu Grace dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan membawakan materi ERP mengenai Business Function and Business Processes. Nah, sebelum kami melanjutkan ke materi, maka kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alia Hairunisa Hairil. Yang kedua, saya sendiri Arnoldus Martirwange. Yang ketiga ada Muhammad Absar Anbiya. Yang keempat ada Muhammad Yusron Yusuf. Yang kelima ada Nadia Marina Kaisi. Dan yang keenam ada Salmia Anwar. Baik, tanpa lama-lama lagi, mari kita melanjutkan ke materi pertama, yakni Functional Area and Business Process, bagian Functional Area of Operation. Silakan kepada Saudara Yusron. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya masuk ke Functional Areas of Operation. Jadi, sebagian besar perusahaan memiliki 4 bidang fungsional operasi utama. Yang pertama itu pemasaran dan penjualan, yang berfungsi sebagai yang pertama memasarkan produk, yang kedua mengambil pesanan penjualan, yang ketiga dukungan pelanggan, yang keempat manajemen hubungan pelanggan, yang kelima perkiraan penjualan, dan yang terakhir iklan. Empat bidang yang kedua itu adalah manajemen rantai pasok, yang memiliki fungsi yang pertama itu membeli barang dan bahan baku, yang kedua menerima barang dan bahan baku, yang ketiga transportasi dan logistik, yang keempat menjadwalkan proses produksi, yang kelima barang manufaktur, dan yang terakhir itu pemeliharaan pabrik. Kita masuk ke yang ketiga itu akuntansi dan keuangan, yang memiliki fungsi yang pertama itu akuntansi keuangan pembayaran dari pelanggan dan pemasok. Yang kedua itu alokasi dan kontrol biaya. Yang ketiga itu perencanaan dan penganggaran. Dan yang keempat itu manajemen arus kas. Yang terakhir itu sumber daya manusia, yang berfungsi sebagai yang pertama itu merekrut, yang kedua itu melakukan pelatihan, yang ketiga itu penggajian, dan yang keempat itu manfaat, dan yang kelima itu kepatuhan pemerintah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Yusron telah menjelaskan mengenai 4 bidang fungsional operasi utama dalam sebuah bisnis dalam ERP, yakni yang pertama marketing and finance, supply chain management, accounting or finance, dan human resource. Kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai slide selanjutnya mengenai bisnis proses. Silakan kepada Saudara Absar untuk menjelaskan bisnis proses. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi, bisnis proses atau proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas yang mengambil satu atau lebih jenis input dan menciptakan output yang bernilai bagi pelanggan. Pelanggan dalam proses bisnis dapat berupa pelanggan eksternal tradisional, seorang yang membeli produk jadi, atau pelanggan internal yang seperti rekan kerja di departemen lain. Sebagai contoh, apa yang dijual melalui pemasaran dan penjualan terkait dengan apa yang diperoleh dan diproduksi oleh manajemen rantai pasokan. Konsep ini diilustrasikan dalam gambar di samping. Bisnis mengambil masukan sumber daya dalam bentuk material, tenaga kerja, dan peralatan, lalu mengubah masukan tersebut menjadi barang dan jasa untuk pelanggan. Mengelola masukan dan proses bisnis secara efektif memerlukan informasi yang akurat dan terkini. Misalnya, staf penjualan menerima pesanan pelanggan dan karyawan produksi menjadwalkan pembuatan produk. Karyawan logistik menjadwalkan dan melaksanakan pengiriman produk. Jadi bisa kita lihat pada gambar di samping itu, ilustrasi ini menggambarkan hubungan antara input, area fungsional yang bertanggung jawab, proses, dan output dalam bisnis smartphone. Jadi yang pertama itu bisa kita lihat pada baris pertama, itu permintaan pembelian smartphone, kemudian ditangani oleh marketing dan sales, diproses sebagai pesanan penjualan, kemudian pada outputnya itu pesanan itu dibuat. Kemudian pada yang kedua itu bantuan keuangan untuk pembelian yang ditangani oleh bagian akuntansi dan keuangan.
diproses sebagai pembiayaan internal, kemudian pelanggan mendapatkan pembiayaan dari perusahaan smartphone sebagai outputnya. Kemudian pada yang ketiga, itu pembunuhan pesanan, ditangani oleh manajemen rantai pasokan, diproses sebagai pengiriman dan distribusi, kemudian pada outputnya pelanggan menerima smartphone. Kemudian yang keempat itu dukungan teknis, yang ditangani oleh marketing dan sales, diproses melalui layanan bantuan 24 jam. Kemudian pada output permasalahan teknis pelanggan terselesaikan. Mungkin itu saja materi dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Absar sudah menjelaskan apa itu proses bisnis dan bagaimana penjelasannya dan definisinya dalam 4 sektor area tersebut. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan saya jelaskan sendiri, yakni functional area and business process of a very small business. Nah, setelah dijelaskan oleh Saudara Yusron dengan Saudara Absar mengenai fungsi area dan bisnis proses, di sini kita akan langsung mengambil contoh sebuah very small business, contohnya seperti kedai kopi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua bagian, yakni yang pertama bagian functional areanya dari 4 departemen tersebut, dan yang kedua adalah bisnis prosesnya bagaimana dalam kedai kopi tersebut. Bagian pertama, yakni functional area, terbagi 4, yakni yang pertama adalah marketing and sales. Di sini marketing and sales itu sangat berperan penting dalam penjualan eh, kopi dalam suatu perusahaan kedai kopi. Karena marketing and sales ini berfungsi sebagai pengembangan produk, dia juga akan melakukan penetapan harga, promosi, dan sales forecast atau prediksi penjualan. Nah, yang kedua adalah manajemen rantai pasok atau supply chain management. Nah, supply chain management ini akan bergerak dalam bidang manufakturnya dan produksi pada suatu produk kopi. Contohnya seperti pembelian bahan baku, seperti kopi, susu, dan kemasan kopi, dan pengalihan stok. Selain itu, setelah dalam bagian produksi, dia juga akan melakukan penghitungan biaya produksi per cup untuk berdasarkan resep standar kopi yang telah ditentukan. Nah, yang bagian sektor yang ketiga yakni akuntansi dan keuangan atau accounting and finance. Nah, dalam akuntansi keuangan ini, dia berfungsi untuk mencatat transaksi, melakukan manajemen arus kas, dan melakukan analisis profitabilitas untuk laporan keuangan kedai kopi tersebut. Nah, selain itu dia juga akan melakukan pengawasan kredit pelanggan dan melakukan yang namanya pembiayaan operasional pada pembelian suatu dalam pembelian suatu kedai kopi. Nah, yang keempat itu sektor human resource atau sumber daya manusia. Nah, human resource atau sumber daya manusia ini sangat berkaitan erat dengan karyawan atau kesejahteraan karyawan dan rekrutmen karyawan, di mana dia akan berfungsi untuk melakukan perekrutan, pelatihan, dan penjadwalan staf berdasarkan prediksi penjualan yang telah dilakukan. Nah, kita masuk ke bagian kedua tentang bisnis proses yang ada dalam kedai kopi tersebut. Bagaimana keempat departemen ini saling berkaitan, saling memiliki hubungan timbal balik, dan saling berintegrasi untuk memproduksi suatu kopi yang baik. Nah, contohnya yang pertama adalah sales forecast atau prediksi penjualan yang dilakukan oleh marketing and sales. Nah, marketing and sales ini akan melakukan prediksi penjualan. Contoh, pada tahun lalu, pada bulan Oktober, terjadi peningkatan penjualan kopi sebesar 10%. Hal ini terjadi karena eh, perubahan musim hujan yang melanda, sehingga banyak customer itu memesan kopi, sehingga sales forecast akan eh, memprediksi bahwa mungkin tahun ini akan terjadi lagi peningkatan permintaan dari pelanggan pada bulan Oktober karena musim yang berganti ke musim hujan. Nah, sales forecast ini akan digunakan oleh bagian supply chain management untuk menyesuaikan produksinya atau dalam hal ini meningkatkan produksinya. Nah, seperti dia akan melakukan pembelian bahan baku,
pembelian bahan baku dan lain-lain. Nah, di sini juga yang berperan aktif adalah human resource, di mana ketika naik lonjakan, human resource akan menanyakan bahwa apakah kita butuh karyawan baru, penambahan karyawan agar proses ini akan bisa berjalan dengan lancar atau dengan baik. Nah, disitulah fungsi integrasi dari empat departemen tersebut. Nah, yang kedua adalah data biaya produksi. Nah, data biaya produksi ini dibuat oleh supply chain management. Nah, data biaya produksi ini akan dipakai oleh accounting and finance untuk menganalisis keuangan. Dan yang kedua, dipakai juga oleh marketing and sales untuk penetapan harga. Nah, marketing and sales ini akan melihat berapa biaya produksi yang dikeluarkan untuk satu produk tersebut. Nah, di sini marketing and sales akan melakukan markup sesuai dengan data dari biaya produksi tersebut agar biaya produksinya agar penjualannya dapat menguntungkan bagi kedai kopi tersebut. Nah, yang ketiga adalah data transaksi pelanggan. Nah, data transaksi pelanggan ini yang dicatat oleh accounting and finance. Nah, dalam data transaksi pelanggan ini, eh, marketing and sales akan menggunakannya untuk sebagai loyalitas pelanggan dan kebijakan kredit, di mana ketika eh, customer ingin melakukan kredit penjualan kopi, maka eh, nah, maka accounting and finance akan melihat histori dari atau data transaksi yang terdahulu dari customer tersebut. Apakah dia pantas untuk diberikan kredit sesuai dengan data transaksi yang telah diberikan oleh accounting and finance kepada marketing and sales. Nah, dari setelah saya jelaskan mengenai fungsi utama dan bisnis prosesnya, maka di sini kita dapat mengetahui bahwa ada peran sistem integrasi atau yang kita sebut ERP untuk melakukan efisiensinya. Karena manfaat dari integrasi sistem tersebut yakni yang pertama, terjadi yang namanya transparansi data. Nah, data-data yang ada di dalam pemasaran, penjualan, manajemen rason, supply chain management, accounting and finance, dan human resource itu harus dikumpulkan dan dijadikan satu dan untuk diintegrasi sehingga eh, semua departemen dapat menggunakan data tersebut untuk eh, informasi penjualan yang lebih real time dan akurat. Nah, yang kedua adalah pengambilan keputusan cepat. Dalam integrasi sistem informasi yakni yang dalam ERP, kita dapat melakukan pengambilan keputusan cepat di mana mungkin akan terjadi penambahan mesin kopi baru yang dianalisis dari data biaya yang dikeluarkan oleh accounting or finance. Eh, kita juga melakukan permintaan seperti yang diberikan oleh marketing and sales dan kapasitas produksi oleh supply chain management. Yang ketiga adalah optimasi biaya. Eh, ketika kita mempraktekkan sistem ERP ini, kita akan terhindar dari pemborosan bahan baku dan tenaga kerja. Maka hasil dari sistem yang terintegrasi ini atau ERP dapat menghasilkan operasional yang efektif, layanan pelanggan yang konsisten, dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Eh, kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni marketing and sales yang akan dibawakan oleh Nadia Marina. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang marketing and sales atau pemasaran dan penjualan. Jadi, mereka ini membutuhkan informasi dari semua area fungsional lainnya untuk secara efektif bisa menyelesaikan kegiatan bisnis yang menjadi tanggung jawabnya. Kita bisa lihat gambar di sampingnya itu menggambarkan alur informasi dalam sebuah sistem bisnis. Kita bisa lihat marketing and sales-nya ini sebagai pusat sistem, dia ini berada di tengah sebagai pusat koordinasi informasi. Jadi bisa dilihat bahwa marketing and sales ini menerima dan mengirimkan data ke berbagai departemen lain. Jadi marketing and sales
memiliki peran dalam menentukan harga produk. Dia juga membutuhkan pemahaman tentang persaingan pasar dan biaya pada pembuatan produk. Jadi kita bisa lihat harga ini bisa ditentukan berdasarkan biaya satuan produknya, terus ditambah dengan beberapa persentase markup. Terus kita lihat pada interaksi dengan customer atau pelanggan. Jadi pelanggan ini mengirimkan sales order atau pesanan penjualan ke marketing and sales. Jadi secara langsung bisa juga melalui telepon, email, web, dan sebagainya. Kita bisa lihat salah satunya pada sistem berbasis web. Jadi data pelanggan ini dan pesanannya itu disimpan secara otomatis dalam sistem informasi. Jadi kalau misalkan datanya ini jadi kalau misalnya jika tidak, datanya ini bisa dimasukkan secara manual dengan mengetikkan data ke keyboard komputer atau sistem point of sale atau dengan menggunakan pembaca kode batang atau pada perangkat serupa lainnya. Dan selanjutnya, marketing and sales ini bisa mengirimkan order status atau status pesanan kepada pelanggannya. Lalu selanjutnya kita bisa lihat dengan interaksi dengan supply chain management atau manajemen rantai pasok. Untuk yang pertama kita lihat pada marketing and sales-nya, dia mengirimkan sales forecast-nya dan sales orders atau perkiraan penjualan dan pesanan penjualan kepada supply chain management. Jadi pesanan penjualan ini harus diteruskan ke supply chain management dengan tujuan dalam hal perencanaan. Jadi data pesanan penjualan ini sangat berharga untuk menganalisis tren penjualan dalam pengambilan keputusan bisnis. Kita bisa lihat juga SCM ini atau supply chain management, dia memberikan produk availability data dan order status atau data ketersediaan produk dan status pesanan ke marketing and sales. Terus selanjutnya kita bisa lihat interaksi dengan accounting or finance atau akuntansi dan keuangan. Jadi accounting or finance ini menerima sales order data atau data pesanan penjualan dari marketing atau sales. Jadi selanjutnya juga marketing and sales-nya ini menerima cost atau profit analysis atau analisis biaya labanya dari accounting and finance. Jadi bisa dipahami bahwa dari mana data biaya-biaya per unitnya ini berasal. Jadi kita bisa menentukan biaya pembuatan suatu produknya dalam hal kita memerlukan informasi dari akuntansi dan keuangan yang pada gilirannya itu akan bergantung pada data supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Lalu selanjutnya kita bisa lihat interaksi dengan human resource atau sumber daya manusia. Jadi human research ini memberikan informasi tentang legal requirements and job information atau persyaratan hukum dan informasi pekerjaan ke marketing and sales. Nah, selanjutnya juga marketing and sales ini bisa memberikan data tentang hiring needs and personal information, yaitu kebutuhan perekrutan dan informasi personal ke human research, bisa tentang kebutuhan perekrutan, persyaratan hukum, dan hal-hal yang lainnya. Jadi bisa dikatakan secara keseluruhan orang-orang yang ada dan melakukan kegiatan di dalam ini semua itu adalah aset yang berharga bagi perusahaan. Jadi misalkan ketika marketing and sales ini memiliki lowongan untuk tenaga penjualan, jadi human resource-nya ini akan melakukan iklan untuk lowongan pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya human resource-nya mungkin akan mengkomunikasikan informasi tentang kebijakan penggantian biaya kepada tenaga penjualan yang pekerjaannya membutuhkan perjalanan. Lalu, dengan itu pemasaran dan penjualan atau marketing and sales ini bisa mencakup hal-hal seperti ada 5. Yang pertama itu ada data pelanggan, yang kedua data pesanan, yang ketiga data tren penjualan, yang keempat itu adalah biaya per unit, dan yang terakhir ada kebijakan biaya perjalanan perusahaan. Lalu untuk output pada marketing and sales ini bisa mencakup hal-hal seperti strategi penjualan, harga produk, dan kebutuhan lapangan kerja. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Marina. Marina telah menjelaskan
dari sisi sektor marketing and sales. Lanjut, kita akan ke materi selanjutnya, yakni supply chain management. Silakan kepada saudari Alia menjelaskan Baik, supply chain management. baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada materi supply chain management atau biasa dikenal dengan manajemen rantai pasokan. Merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivasi produk dengan menggunakan strategi yang memiliki biaya yang efisien. Rencana produksi didasarkan pada informasi tentang penjualan produk. Catatan supply chain management menyediakan data yang dibutuhkan oleh accounting and finance untuk menentukan berapa sumber daya seperti bahan, tenaga kerja, perlengkapan, dan overhead yang digunakan untuk membuat produk. Next. Teman-teman dapat melihat gambar berikut. Supply chain management itu memerlukan informasi dari berbagai bidang fungsional, seperti dari supplier, human resource, marketing and sales, serta accounting and finance. Yang pertama itu hubungan antara supply chain management dengan human resource. Yang pertama ada SCM itu memerlukan sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman untuk mengelola supply chain. Jadi, human resource dapat membantu mengidentifikasi, merekrut, dan mengembangkan karyawan yang dibutuhkan. Selanjutnya, kalau SCM dengan supplier itu, pertama itu dapat mengoptimalkan proses pengadaan. SCM dapat membantu mengoptimalkan proses pengadaan dengan supplier sehingga dapat meningkatkan efisiensi yang mengurangi biaya. Dan SCM dengan marketing and sales itu mengoptimalkan proses produksi. SCM dapat membantu mengoptimalkan proses produksi dengan memastikan bahwa bahan baku dan komponen yang dibutuhkan tersedia tepat waktu dalam jumlah yang tepat. Sedangkan SCM dengan accounting and finance itu dapat mengoptimalkan pengelolaan biaya. SCM dapat membantu mengoptimalkan pengelolaan biaya dengan memastikan bahwa biaya produksi, pengiriman, dan penyimpanan dikontrol dan dioptimalkan, serta dapat meningkatkan akurasi perhitungan. SCM dapat membantu meningkatkan akurasi perhitungan biaya dengan memastikan bahwa semua biaya yang terkait dengan produksi dan pengiriman dikumpulkan dan dihitung secara akurat. Rencana produksi itu biasa didasarkan pada informasi tentang penjualan produk, aktual atau proyeksi, yang berasal dari pemasaran dan penjualan. Catatan manajemen rantai pasokan dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh akuntan dan keuangan untuk menentukan berapa banyak sumber daya. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Alia telah menjelaskan mengenai supply chain management dalam ERP. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni bagian sektor accounting and finance akan dijelaskan oleh Salmia. Silakan Salmia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya itu masuk pada accounting and finance. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa Departemen Accounting and Finance memiliki peran utama dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan. Nah, dapat kita lihat pada gambar di sini terdapat hubungan timbal balik antara Accounting and Finance dengan departemen-departemen lainnya, meliputi customer, human resource, marketing and sales, dan supply chain management. Nah, dapat kita lihat pada interaksi accounting dan marketing and sales, di mana marketing and sales menyediakan data penjualan ke accounting and finance agar bisa dicatat sebagai pendapatan. Dan sebaliknya itu accounting and finance memberikan data kredit pelanggan kepada marketing and sales untuk mengevaluasi apakah pelanggan layak mendapatkan kredit, misalnya dalam transaksi dengan sistem pembayaran tempo.
Kemudian lanjut pada interaksi antara supply chain management dan accounting and finance, di mana di sini supply chain management menyediakan data produksi dan persediaan kepada accounting and finance untuk pencatatan biaya produksi. Dan sebaliknya accounting and finance memastikan pembayaran ke pemasok atau supplier berjalan sesuai jadwal agar bahan baku tetap tersedia. Selanjutnya itu interaksi antara human resource dengan accounting and finance, di mana di sini human resource memberikan data penggajian dan biaya tenaga kerja kepada accounting and finance untuk memastikan bahwa pembayaran gaji karyawan dilakukan. Sebaliknya accounting and finance mencatat pengeluaran untuk gaji sebagai bagian dari laporan keuangan dan analisis biaya. Nah, adapun selanjutnya itu data yang diproses oleh accounting and finance berupa input data maupun output, berupa input yang diterima dari departemen lainnya, yaitu pertama, satu, pembayaran dari pelanggan. Nah, di mana data ini mencerminkan arus kas dan digunakan untuk mencatat pendapatan yang masuk. Dan kemudian itu ada data piutang atau accounts receivable yang berisi daftar pelanggan yang memiliki utang kepada perusahaan. Dan ketiga itu data hutang atau accounts payable yang berisi daftar kewajiban perusahaan kepada pemasok dan pihak lain. Dan selanjutnya data penjualan, yakni mencatat semua transaksi penjualan yang dilakukan oleh tim marketing and sales. Dan kelima, data produksi dan persediaan yang yakni digunakan untuk menghitung biaya produksi dan nilai persediaan barang. Dan terakhir, data gaji dan belanja atau payroll dan expense data, di mana berisi informasi dari human resource mengenai penggajian dan biaya operasional lainnya. Adapun output dari accounting and finance yang dikirim ke departemen lain berupa pembayaran ke pemasok, di mana accounting and finance mengelola pembayaran utang kepada supplier agar operasional produksi tidak terganggu. Kemudian ada laporan keuangan yang diberikan kepada manajemen untuk pengambilan keputusan yang strategis. Dan terakhir itu data kredit pelanggan, yakni diberikan kepada tim marketing and sales untuk mengevaluasi apakah pelanggan layak diberikan kredit atau tidak. Next. Nah, selanjutnya kita masuk pada human resource, di mana tugas HR adalah rekrutmen, pelatihan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, human resource di sini membutuhkan informasi yang akurat dari semua fungsi bisnis, di mana fungsinya itu agar dapat menentukan kebutuhan tenaga kerja, yakni jumlah posisi dan keahlian yang dibutuhkan, dan kemudian menyesuaikan gaji dan tunjangan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan, dan memastikan pelatihan yang tepat agar karyawan dapat bekerja secara optimal. Nah, pada gambar dapat kita lihat interaksi human resource dengan departemen lainnya. Pertama yaitu interaksi antara human resource dengan departemen accounting and finance, di mana di sini HR memberikan data kebutuhan tenaga kerja dan biaya SDM kepada accounting and finance, dan sebaliknya HR menerima informasi anggaran gaji, kepatuhan terhadap regulasi dan kompensasi karyawan dari accounting and finance. Kemudian interaksi antara human resource dan marketing and sales, di mana HR memberikan pelatihan penjualan dan pengembangan keterampilan bagi tim sales, dan sebaliknya HR menerima kebutuhan tenaga kerja di bidang sales dan kompetensi yang diperlukan oleh tim sales. Dan terakhir yaitu interaksi antara HR dengan supply chain management, di mana HR memberikan pelatihan dan regulasi tenaga kerja bagi tim operasional dan produksi perusahaan, dan sebaliknya HR menerima informasi kebutuhan tenaga kerja di bagian produksi dan gudang dari supply chain management. Nah, adapun data yang diproses berupa input untuk human resource dibagi menjadi dua, yaitu personal forecast. Di sini berisi perkiraan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, dan kemudian ada skill data berupa informasi tentang keterampilan yang dimiliki dan yang dibutuhkan. Dan adapun output
dari HR ke departemen lainnya, yaitu berupa kepatuhan terhadap regulasi, yakni memastikan semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Human Resource sesuai dengan hukum tenaga kerja. Dan kemudian ada pelatihan dan sertifikasi karyawan, di mana berupa program peningkatan keterampilan dan sertifikasi profesi. Dan terakhir yaitu skill database, yakni berisi basis data keterampilan karyawan yang dapat digunakan untuk promosi atau pelatihan lebih lanjut untuk karyawan. Dan kemudian terakhir yaitu evaluasi dan kompensasi karyawan, berisi penilaian kinerja dan rekomendasi kenaikan gaji atau tunjangan kepada karyawan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salmi yang telah menjelaskan secara rinci mengenai bagian sektor accounting and finance dan human resources. Baiklah, saya kira demikian presentasi kami mengenai function dalam bisnis function dan bisnis proses, di mana kita telah pelajari ada 4 sektor yang sangat penting dalam proses bisnis tersebut, dan kita telah rincikan dengan baik. Saya harap semoga teman-teman dapat memahaminya. Baik, terima kasih. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, dan kalau ada kelebihan bisa dibagikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua.